Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang jaminan mutu pangan terkait dengan apa itu atribut mutu produk pangan. Atribut mutu pangan sendiri itu terbagi atas dua kelompok atribut. Yang pertama adalah atribut mutu intrinsik dan yang kedua adalah atribut mutu ekstrinsik. Apa itu atribut intrinsik dan apa itu atribut mutu ekstrinsik? Kita akan pelajari lebih lanjut. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan apa itu atribut mutu intrinsik. Atribut mutu intrinsik itu sendiri berkaitan langsung dengan sifat fisik produk dan merupakan bagian produk secara fisik. Jadi memang hal itu adalah sifat yang memang dimiliki oleh setiap produk. Atribut mutu ekstrinsik tidak mesti berpengaruh langsung terhadap sifat fisik produk itu sendiri, tetapi dapat mempengaruhi bagaimana penerimaan konsumen terhadap suatu produk. Jadi, hal itu yang membedakan antara atribut intrinsik dan atribut ekstrinsik. Atribut mutu intrinsik. Beberapa aspek berikut disebut sebagai atribut-atribut mutu intrinsik itu sendiri. Yang pertama adalah aspek keamanan dan kesehatan. Yang kedua adalah sensori dan shelf life. Yang ketiga adalah kemudahan atau convenience dan keterandalan. Atribut mutu intrinsik, kita akan bahas mengenai aspek-aspek yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah bagaimana atribut mutu intrinsik itu berpengaruh terhadap kesehatan dan keamanan produk pangan. Aspek kesehatan, hal ini akan berkaitan erat dengan komposisi dalam makanan itu sendiri. Contoh, ketidakseimbangan nutrisi dapat mempengaruhi terhadap kesehatan tubuh manusia. Jadi aspek kesehatan ini sangat dipengaruhi oleh terkait dengan komposisi yang terjadi yang ada pada bahan pangan itu sendiri. Kemudian perkembangan industri pangan sebagai langkah untuk mendukung kesehatan sehingga mulailah berkembang yang boleh disebut dengan pangan fungsional itu sendiri. Klaim produk pangan fungsional yaitu seperti low fat, kemudian high protein atau low kalori seperti itu. Jadi dengan semakin berkembangnya industri pangan, kemudian semakin berkembangnya juga kebutuhan dari konsumen yang terkait dengan pangan yang sehat untuk dikonsumsi, sehingga mulailah berkembang tentang pangan fungsional. Pangan fungsional yang mereka memiliki klaim seperti low fat, low kalori, dan sebagainya. Kemudian, keamanan pangan berkaitan erat dengan persyaratan bahwa pangan harus bebas dari bahaya dengan resiko yang dapat diterima. Jadi, ketika kita berbicara tentang keamanan pangan, berarti kita akan berbicara bagaimana pangan itu bebas dari cemaran. Dan cemaran itu sendiri dibagi menjadi beberapa, yaitu pertama adalah cemaran fisik, biologi, dan kimia. Sehingga keamanan pangan ini sangat erat kaitannya tentang bagaimana pangan harus bebas dari bahaya dengan resiko yang dapat diterima. Kemudian yang selanjutnya, atribut mutu intrinsik. Aspek yang selanjutnya adalah sifat sensori dan shelf life. Berdasarkan alat indera yang digunakan, sifat-sifat sensori produk pangan dapat dikelompokkan atau dapat digolongkan menjadi yang pertama adalah sifat visual, meliputi warna, kekeruhan, dan sebagainya. Kemudian sifat bau, meliputi keharuman, bau busuk, tengik, apek, dan juga yang lainnya. Kemudian sifat rasa, meliputi rasa dasar dari rasa itu sendiri seperti manis, asin, asam, ataupun pahit. Kemudian ada rasa pedas, dingin, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah sifat tekstural, yaitu meliputi lengket, halus, keras, dan lunak. Atribut mutu intrinsik, aspek selanjutnya adalah yang terkait dengan sifat sensori dan shelf life. Ini adalah contohnya adalah pengolahan dan pengemasan produk pangan. Hal ini bertujuan untuk memperlambat atau mengurangi proses kerusakan dalam rangka memperpanjang dari umur simpan suatu produk. Jadi, ketika kita berbicara tentang sifat sensori dan shelf life atau misalkan umur simpan, berarti hal itu akan terkait dengan salah satunya adalah terkait dengan bagaimana sih cara pengolahan dan pengemasan. Pengemasan semakin bagus, itu nantinya akan memperpanjang umur simpan dari suatu produk itu sendiri. Oke. Kemudian, aspek selanjutnya dari atribut mutu intrinsik itu sendiri adalah keterandalan dan kemudahan produk. Keterandalan produk di sini berkaitan dengan kesesuaian komposisi produk terhadap deskripsi produk. Contoh, berat produk harus benar dalam toleransi spesifik. Misalnya adalah klaim produk yang diperkaya vitamin C, ini harus sesuai dengan konsentrasi aktual setelah produk selesai diproses. Jadi,
ketika suatu produk itu mengklaim, misalnya di sini adalah kaya akan vitamin C, berarti nantinya konsentrasi yang ada pada produk itu harus sesuai dengan apa yang sudah diklaim di awal. Kemudian, kalau kita berbicara tentang keterangan dalam produk, secara umum hal ini melekat kepada harapan konsumen. Ya, konsumen berharap bahwa suatu produk sesuai dengan informasi yang tercantum pada label kemasan. Oke. Kemudian produk di sini didefinisikan sebagai produk yang ditawarkan kepada konsumen dalam suatu cara penjualan, persiapan, dan pengonsumsi tertentu pangan atau makanan yang dapat mengurangi upaya fisik dan mental dibandingkan dengan kondisi rasa. Jadi kemudian produk di sini adalah produk yang ditawarkan itu harus memudahkan baik dari segi penjualan, penyajian, dan untuk dikonsumsi. Oke. Kemudian beberapa contoh makanan yang menonjolkan karakteristik atau kemudahan penggunaan di samping karakteristik lainnya dapat disebut seperti berikut. Yang pertama adalah bentuk-bentuk makanan instan seperti tabur, tepung, santan, dan segala macamnya. Kemudian bubuk siap saji, contohnya adalah jenis makanan tertentu ya. Kemudian selanjutnya adalah makanan kaleng yang siap dan santap dan tinggal dipanasi. Jadi itu adalah beberapa contoh dari kemudahan produk yang ditawarkan ke konsumen. Oke. Setelah kita berbicara tentang atribut mutu intrinsik, ya tadi saya persingkat, atribut mutu intrinsik adalah atribut mutu yang melekat pada produk pangan itu sendiri. Ya. Kemudian setelah kita berbicara atau setelah kita belajar tentang atribut mutu intrinsik seperti yang tadi saya sebutkan di awal, kita nantinya akan belajar lagi mengenai tentang apa itu sendiri tentang atribut mutu ekstrinsik. Atribut mutu ekstrinsik adalah atribut mutu yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap sifat-sifat fisik produk, tetapi dapat mempengaruhi daya terima konsumen terhadap produk itu sendiri. Dan atribut mutu ekstrinsik mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah karakteristik sistem produksi. Jadi, sistem produksi di sini akan nanti sangat mempengaruhi terhadap aspek yang didapatkan dari suatu produk itu sendiri. Kemudian, implikasi lingkungan produk, yang selanjutnya adalah produksi pangan, dan yang keempat atau yang terakhir adalah pemasaran. Itulah atribut mutu ekstrinsik, aspek-aspek yang telah saya jelaskan tadi. Saya akan bahas secara singkat ya untuk sistem produksi ini sendiri. Ini adalah salah satu aspek dari atribut mutu secara ekstrinsik. Sistem produksi, karakteristik produksi produk pangan berkaitan dengan cara suatu produk pangan dihasilkan. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang produksi adalah bagaimana kita menghasilkan suatu produk. Termasuk penggunaan pestisida pada tumbuhan atau buah-buahan, kemudian penambahan bahan-tambahan pangan, dan segala macamnya. Pengaruh karakteristik sistem produksi terhadap penerimaan produk pangan oleh konsumen merupakan masalah yang sangat kompleks. Jadi, bagaimana kita menciptakan suatu produk itu sangat tergantung dengan bagaimana karakteristik sistem produksi kita. Ketika produk pangan atau suatu industri menerapkan good manufacturing practice, harapannya nanti pasti produk yang dihasilkan akan sesuai dengan kebutuhan pasar dan yang pasti adalah aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Oke. Kemudian aspek selanjutnya dari aspek mutu ekstrinsik adalah lingkungan. Implikasi lingkungan dari produk pangan terutama berkaitan dengan pertama, penggunaan bahan kemas dan pengelolaan limbah industrinya. Kemudian, pengembangan kemasan pangan ini berbahan dasar komponen organik yang mudah terurai atau yang dapat didaur ulang, yaitu untuk mengurangi pencemaran tanah dan mengurangi limbah plastik. Jadi, lingkungan ini sendiri atau implikasi lingkungan adalah bisa dicontohkan bagaimana kita dari industri pangan itu sendiri menciptakan sebuah kemasan yang nantinya kemasan itu sendiri adalah aman untuk lingkungan sehingga tidak menimbulkan suatu impact yang berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Oke. Aspek yang tidak kalah penting dari atribut mutu ekstrinsik itu sendiri adalah aspek pemasaran. Harga adalah salah satunya adalah merupakan petunjuk yang andal ketika konsumen tidak memperoleh informasi yang cukup tentang petunjuk dari mutu intrinsik itu sendiri atau ekstrinsik, atau jika harga adalah satu-satunya petunjuk. Pada umumnya, harga dengan mutu memiliki hubungan yang positif. Jadi, secara singkat bisa diartikan adalah ketika harga itu bisa mencerminkan suatu kualitas produk. Jadi,
pada umumnya memang untuk produk-produk yang memiliki kualitas yang bagus itu akan memiliki harga yang memang lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang mungkin diproduksi secara sederhana, sehingga itulah yang nantinya akan mempengaruhi. Salah satunya adalah bagaimana faktor harga itu adalah dapat mencerminkan dari suatu produk itu sendiri atau dapat mencerminkan dari nilai dari produk itu sendiri. Oke. Kemudian di Indonesia untuk beberapa jenis makanan tradisional seperti soto, gudeg, sate dan segala macamnya biasanya diiringi nama daerah asalnya seperti sate ayam Ponorogo, gudeg Jogja dan segala macamnya. Jadi pemasaran ini pun bisa kita kemas lagi dengan lebih menarik ketika nama suatu produk itu sendiri bisa mencerminkan asal dari produk berasal. Misalnya kayak seperti yang tadi disebutkan, ketika kita berbicara gudeg, di situ nanti akan ada imbuhan di belakangnya yang itu yang berasal atau mencerminkan dari produk dari mana itu berasal. Misalnya kayak tadi gudeg Jogja ataupun misalkan bisa disebut dengan gudeg goreng Sokaraja. Jadi aspek pemasaran itu cukup luas ya. Salah satunya tadi kita sudah bahas bagaimana harga itu bisa mencerminkan suatu nilai produk. Kemudian bagaimana dari penamaan suatu produk itu sendiri bisa mencerminkan asal dari produk itu berasal. Oke, lanjut. Jadi itulah yang dapat kita pelajari mengenai aspek intrinsik dan aspek ekstrinsik dari jaminan mutu pangan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.